Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Yulis Tumorang. Saya akan menjelaskan materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Dalam pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan efisien menuntut pengambilan keputusan klinis maupun manajerial yang didasarkan pada data akurat, terpercaya, dan valid. Di era digitalisasi kesehatan, data bukan lagi sekedar catatan administrasi, melainkan aset strategis yang menentukan arah kebijakan operasional rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan, hingga keselamatan pasien. Tantangan dan urgensi pengujian instrumen. Tantangan terbesar dalam pengumpulan data kuantitatif di bidang kesehatan adalah memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mampu menghasilkan data yang objektif. Jika instrumen penelitian cacat atau tidak dirancang dengan baik, maka data yang dihasilkan akan bias. Hasil analisis data yang bias akan melahirkan kesimpulan yang salah yang pada akhirnya dapat memicu pengambilan kebijakan rumah sakit yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum instrumen disebarluaskan secara massal, wajib dilakukan uji coba atau tryout yang diikuti dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, konsep validitas data kesehatan. Uji validitas merupakan prosedur statistik penting untuk memastikan apakah kuesioner mampu mengukur dengan tepat, akurat, dan cermat apa yang seharusnya diukur dalam penelitian kesehatan. Instrumen dengan validitas tinggi menghasilkan data yang saling sahih serta mencerminkan kondisi real variabel perilaku atau klinis dari responden. Teknik korelasi Pearson Product Moment diaplikasikan untuk menguji keabsahan tiap butir pertanyaan dengan mengorelasikan skor tiap item terhadap skor total variabel. Formula ini bekerja dengan menghitung keeratan hubungan antara dua variabel yang wajib memiliki skala data interval atau rasio. Bisa teman-teman lihat rumus tersebut. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi hasil perhitungan komputer terhadap nilai ambang batas kritis pada tabel distribusi korelasi. R hitung lebih besar dari R table, itu item pertanyaan dinyatakan valid, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid atau perlu revisi atau penggantian. Nah, pada R hitung lebih besar dari R table, di mana interval koefisiennya 0,00 sampai 0,119, 99, 0,20 sampai 0,399 dinyatakan rendah, kemudian 0,40 sampai 0,599 dinyatakan sedang, kemudian 0,60 sampai 0,799 itu dinyatakan kuat, kemudian 0,80 sampai 1 maka sangat kuat. Kemudian ada langkah menggunakan SPSS untuk uji validitas. Yang pertama, buka IBM SPSS statistik di mana klik menu variabel view di bagian bawah kiri layar untuk mendefinisikan variabel penelitian. Yang kedua, masukkan variabel, ketikkan P1, P2, P3, dan total. Isi juga bagian label dengan nama yang sesuai untuk setiap variabel. Yang ketiga, input data di data view, beralih ke layar data view, lalu ketikkan setiap nilai data sesuai perhitungan manual yang telah dilakukan. Selanjutnya, analyze, correlate, kemudian bivariate. Klik menu analyze, lalu pilih correlate dan bivariate untuk memulai analisis korelasi. Yang kelima, pilih Pearson dan jalankan. Pindahkan variabel ke kolom kanan, kemudian centang opsi Pearson, lalu klik OK untuk melihat hasil output. Selanjutnya adalah interpretasi hasil output SPSS, di mana hasil output menunjukkan korelasi antar item dan korelasi tiap item dengan skor total. Yang pertama, korelasi antar item, yang kedua, korelasi dengan total, ketiga, kesimpulan signifikannya bisa dilihat dalam slide.
Selanjutnya metode pengujian reliabilitas, yang pertama itu tes ulang atau tes retest, yang kedua bentuk paralel atau alternate form, yang ketiga itu adalah konsistensi internal. Selanjutnya adalah Cronbach alpha, yaitu metode statistik untuk mengukur reliabilitas atau tingkat konsistensi atau instrumen penelitian seperti kuesioner atau angket. Kemudian dikembangkan oleh Lee Cronbach pada tahun 1951 sebagai alat mengukur konsistensi internal. Semakin tinggi nilai Cronbach alpha, semakin baik tingkat reliabilitas instrumennya. Bisa dilihat di dalam slide itu, yaitu rumusnya, kemudian keterangannya. Selanjutnya kita ke pedoman interpretasi Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha menentukan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Ada yang tidak reliabel, cukup reliabel, sangat reliabel, dan reliabilitas sempurna. Baiklah kita ke soal yang pertama. Seorang peneliti akan menyebarkan kuesioner untuk mengukur kepuasan pasien di sebuah rumah sakit. Sebelum digunakan kepada seluruh responden, kuesioner tersebut diuji terlebih dahulu kepada beberapa responden untuk mengetahui apakah instrumen sudah layak digunakan. Tujuan utamanya yang pertama menentukan jumlah responden penelitian, kemudian menguji apakah instrumen valid dan reliabel sebelum digunakan, menentukan metode analisis data yang digunakan, menggunakan jumlah pertanyaan dalam kuesioner, kemudian menghitung rata-rata jawaban responden. Nah, jawabannya itu B, yaitu menguji apakah instrumen valid dan reliabel sebelum digunakan. Karena uji coba dilakukan untuk memastikan instrumen telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Selanjutnya soal yang kedua. Seorang peneliti memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,78 setelah melakukan uji reliabilitas terhadap kuesionernya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tidak reliabel, cukup reliabel karena memiliki konsistensi yang baik, sangat reliabel, dan memiliki reliabilitas sempurna. Jawabannya adalah C, yaitu reliabel karena memiliki konsistensi yang baik. Karena berdasarkan pedoman interpretasi Cronbach alpha, nilai 0,70 sampai 0,80 termasuk kategori reliabel, sehingga instrumen memiliki konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian. Soal yang ketiga, dalam pengujian validitas menggunakan Pearson Product Movement, setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan jumlah responden penelitian, nilai rata-rata seluruh variabel, skor total variabel yang diukur, kemudian tingkat signifikansi penelitian, dan nilai Cronbach alpha. Jawabannya itu adalah C, skor total variabel yang diukur, karena metode Pearson Product Movement menguji validitas dengan mengorelasikan skor masing-masing item dengan skor total variabel. Jika hubungan keduanya cukup kuat dan memiliki syarat di mana dihitung lebih besar dari R-table, maka item dinyatakan valid. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.